kenalin, aku Rahmana Ramadhani dari kelas 10C. Anyways, hari ini kita bakal ngobrol bareng sama teman saku nih ya, yang paham lah ya, interaksi sosial itu apa sih? Jadi, mari kita kuak interaksi sosial bersama-sama. Check it out. Hai, ini ya teman aku nih yang bakal ngejelasin interaksi sosial itu apa sih guys. Jadi sebelum kita mendalami apa sih itu interaksi sosial, kita harus kenalan dulu nih sama orangnya biar asik gitu ya, biar sayang gitu. Ya, kenalan dulu, monggo. Halo guys, kenalin nama aku Eva Nur Fadila dari kelas 10C. Di sini kita bakal membahas tentang interaksi sosial. Guys, kalian tahu nggak sih apa itu interaksi sosial? Apa ya? Ayo apa? Nah, kita sering dengar interaksi sosial dan itu sebagai kata-kata yang tidak asing di telinga kita, bukan? Iya dong. Jadi interaksi sosial itu menurut kamu tuh apa sih? Oh ya, interaksi sosial itu adalah hubungan timbal balik yang dilakukan lebih dari satu orang. Tadi kan kamu bilang menurut kamu interaksi sosial itu hubungan timbal balik lebih dari satu orang. Nah, lebih dari satu orangnya itu maksudnya gimana sih? Ya, yang dimaksud dengan lebih dari satu orang itu kita berinteraksi dengan orang lain yang artinya harus ada lawan bicaranya. Gak mungkin kan kita ngomong sendirian, nanti dikiranya apa, ya kan? Iya sih. Nah, kita tuh contoh interaksi sosial bukan sih? Ya, betul sekali. Yang kita lakukan ini adalah interaksi sosial yang termasuk dalam jenis individu dengan individu. Nah, contoh interaksi sosial itu cuma ada individu dan individu atau ya ada yang lainnya sih? Nah, contoh dari interaksi sosial tidak hanya individu dengan individu, tetapi individu dengan kelompok dan kelompok dengan kelompok. Contoh dari interaksi sosial individu dan kelompok seperti guru yang mengajar muridnya. Yang individu itu guru dan kelompok adalah bagian muridnya. Itu merupakan contoh dari interaksi sosial individu dengan kelompok. Nah, kalau interaksi sosial antar kelompok dan kelompok itu contohnya apa coba? Contoh interaksi sosial antara kelompok dengan kelompok seperti pertandingan sepak bola, ya seperti Persib dan Persija itu. Aku tuh bingung. Bukannya interaksi sosial itu berkomunikasi ya? Maksudnya antar individu dan individu, maupun antar kelompok dan kelompok itu saling berkomunikasi. Tapi kan yang kamu berikan contoh tadi itu nggak saling berkomunikasi. Ya, interaksi sosial itu tidak harus saling berkomunikasi atau berbicara karena sudah kontak sosial kayak kita ketemu terus apa gitu lah. Itu sudah termasuk dalam interaksi sosial. Oh, jadi gitu ya? Ya, betul sekali. By the way, ciri-ciri interaksi sosial itu ada apa aja sih? Ya, ciri-ciri interaksi sosial itu ada 4. Yang pertama, harus dilakukan lebih dari satu orang. Berarti kayak kita ngomong ini kan? Ya kan, gak mungkin sendirian. Oh, begini nih, aku gini. Kalau pacaran itu termasuk nggak sih? Pacaran termasuk lah kan? Dilakukan lebih dari satu orang, yang cowok dengan yang cewek, ya kan? Iya sih. Nah, yang kedua, dilakukan melalui dimensi waktu. Seperti ya kita ini secara langsung. Dimensi waktu ya. Yang ketiga, terjadi komunikasi melalui kontak sosial. Ya, tidak harus ngomong langsung kayak kita ini, kayak saling menyapa hai atau apa gitulah yang terjadi kontak sosial. Itu sudah termasuk dalam interaksi sosial. Dan yang terakhir, mempunyai maksud dan tujuan tertentu. Ya, nggak mungkin kan kita melakukan interaksi sosial nggak ada tujuannya, ya tuh? Iya sih, betul. Jadi tadi kan kamu udah bilang nih ciri-cirinya apa aja. Nah, ada nggak sih syarat yang harus dilakukan agar bisa disebut interaksi sosial? Pasti ada dong, seperti kontak sosial dan komunikasi. Ya, kontak sosial itu merupakan sebuah aksi yang dilakukan suatu masyarakat yang mempengaruhi satu sama lain. Sedangkan komunikasi merupakan proses pengiriman pesan, ide, dan gagasan yang dilakukan komunikator kepada komunikan. Jadi gitu. Betul sekali. Nah, tadi kan kita udah bahas tentang kontak sosial tuh kan. Nah, kontak sosial dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama, kontak sosial berdasarkan bentuknya, yang seperti tadi kita bicarakan, yang individu dengan individu, individu dengan kelompok, dan kelompok dengan kelompok. Nah, yang kedua itu berdasarkan sifatnya.
ada yang bersifat positif dan ada yang negatif. Yang negatif ya seperti tawuran yang merugikan diri sendiri dan orang lain. Dan yang positif seperti kerja bakti, tolong-menolong, dan sebagainya. Dan yang ketiga, interaksi sosial berdasarkan cara melakukannya. Di dalam interaksi sosial, pasti ada dong hal-hal yang mendorong terjadinya interaksi sosial. Nah, hal-hal itu tuh apa aja sih? Ya, faktor pendorong terjadinya interaksi sosial ada 6. Yang pertama, yaitu imitasi. Yang kedua, identifikasi. Yang ketiga, simpati. Keempat, empati. Kelima, sugesti. Dan keenam, itu motivasi. Kamu tahu nggak sih sebenarnya interaksi sosial itu ada apa? Nah, sih yang betul tuh interaksi saya sebenarnya cuma ada hal yang kayak kita loh, kayak ngobrol-ngobrol, ketemu, ya cuma gitu-gitu aja ya. Ya, maksud sih kamu nggak tahu? Nah, aku nggak, kan anak Noel. Olah, pantesan nggak tahu anak Noel ternyata. Sebenarnya tuh ada dua. Yang pertama disosiatif, yang kedua itu asosiatif. Kalau disosiatif itu yang negatif itu lah, yang buruk-buruk, kayak yang merugikan. Yang merugikan kayak tawuran, terus ya yang merugikan lah itu yang sebagainya gitu. Nah, kalau asosiatifnya itu yang menguntungkan, kayak prestasi, gotong royong dan lain sebagainya. Oh, jadi gitu. Ya, maaf ya guys kalau nggak dengar ini juga. Jadi seperti itu penjelasan mengenai interaksi sosial oleh Eva, kakak saya. Nah,